Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo masyarakat Indonesia yang budiman, Haryanto, Big Bird, Darmaesari Bakti. Itu nama-nama bis, Syat. Jumpa lagi nih sama kita, Hadi Production. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat fisik dan jasmani ya. Kali ini kami akan menceritakan kembali sebuah film sequel dari Fast and Furious 8, yaitu Hobbs and Shaw. Yang diperankan oleh Dwayne Johnson alias The Rock sebagai Luke Hobbs dan Jason Statham sebagai Deckard Shaw. Bangga orang punya saudara kayak mereka. Langsung sajalah, tanpa berbete-bete lapea, kita masuk pada alur cerita ini. Cerita bermulai saat Hattie, seorang agen MI6 dan timnya terlibat dalam kasus pengambilan sebuah top secret bioweapon bernama Snowflake. Snowflake adalah virus yang dapat melenyapkan populasi manusia di dunia. Dalam proses pengambilan Snowflake, Hattie dan timnya diserang oleh Brixton, seorang penjahat dengan fisik superhuman yang dikembangkan di organisasi terlarang yang bernama Ethan. Untungnya, Hattie berhasil lolos dan memutuskan untuk menyuntikkan virus ke dalam tubuhnya. Lalu, Brixton menyuruh anak buahnya untuk memberitakan kabar bohong bahwasannya Hattie lah yang telah menyerang anak buahnya untuk mengambil Snowflake tersebut. Di tempat yang berbeda, Hobbs and Shaw terbangun dan melakukan aktivitas di rumahnya masing-masing. Kemudian, tak lama mereka mendapat kabar dari seseorang. Setelah mendapatkan kabar tersebut, Shaw bergegas ke London dan Hobbs ke kota LA, Los Angeles, bukan Lenteng Agung. Shut, jokes klasik, masih aja dipakai. Sesampainya mereka di sana, mereka langsung dihadang oleh gangster. Kemudian perkelahian tak bisa dihindari. Setelah menghabisi para gangster, mereka berdua mendapatkan info mengenai virus tersebut. Kemudian, Hobbs and Shaw meninggalkan para gangster tersebut. Di tempat lain, Shaw menemui ibunya yang berada di penjara. Dan ternyata, di sini kita akan tahu bahwa Hattie adalah adik dari Shaw. Saat menikmati sarapan bubur ayam, datanglah seorang pria menghampiri Hobbs dan anaknya. Dia bernama Locke, anggota CIA dan teman lama Hobbs. Setelah menjenguk ibunya, Shaw didatangi oleh orang CIA yang berpakaian nyentrik. Dia bernama Agen Luke. Kemudian, Luke memberikan foto adiknya Shaw yang sedang menjadi buronan saat ini. Sontak, Shaw kaget. Tak disangka, Hobbs and Shaw bertemu di London, dan mereka menolak menjadi rekan untuk mencari virus tersebut. Mereka berdua saling mengejek satu sama lain. Kemudian, Luke memanggil mereka dari luar ruangan. Seketika, Hobbs melempar kursi ke arah Luke. Lalu, Shaw meninggalkan Hobbs begitu saja. Hattie yang sedang berada di dalam sebuah hotel melakukan penyamaran. Kemudian, Hattie meninggalkan hotel tersebut melalui pintu belakang. Hobbs sudah menunggu Hattie di pintu tersebut. Hattie pun kaget. Di markasnya, Brixton sedang membuat rencana baru untuk mengambil virus tersebut, sambil mengupgrade dirinya. Brixton ini sebenarnya sudah mati, tetapi dia mampu hidup kembali karena bantuan teknologi yang begitu canggih. Setelah perkelahian tersebut, Hobbs berhasil membawa Hattie ke markasnya dan menginterogasi Hattie. Saat sedang menginterogasi Hattie, Hobbs ditelepon oleh anaknya. Kemudian, Hobbs meminta Mamat untuk menjaga Hattie. Melihat kesempatan tersebut, Hattie langsung menyerang Mamat. Mengetahui aksi tersebut, Hobbs langsung menangani Hattie, dan tiba-tiba Shaw datang. Saat sedang beradu argumen, tiba-tiba Brixton dan anak buahnya menyerang Hobbs dan Shaw, serta membawa kabur Hattie. Mereka tak tinggal diam. Mereka mencoba mengejar Brixton dengan cara Hobbs loncat, dan Shaw mencurangi Hobbs dengan menaiki lift. Anjir, kepikiran wae nih orang, heran. Cerdik pisan. Lanjut, setelah menyelamatkan Hattie, Hobbs dan Shaw bertarung dengan Brixton. Untungnya mereka berhasil kabur. Tak butuh waktu lama, Brixton dan anak buahnya langsung mengejar mereka. Buset, baru mau merecord, dateng bae nih Hansip. Heran dah. Shut. Dan akhirnya, mereka bertiga berhasil lolos dari kejaran Brixton untuk sementara waktu.
Setelah gagal mendapatkan Hetty, Braxton pulang ke kantornya dan membuat berita palsu tentang mereka bertiga dengan menyebut mereka sebagai teror dan pengkhianat. Di sisi lain, Hetty memberitahu Hope dan Shaw. Mereka harus segera bertemu dengan si pencipta virus, pertama Dr. Boyke, kemudian mencari tahu tentang virus tersebut. Setelah mendapatkan informasi mengenai virus tersebut, mereka bertiga langsung bergegas ke tempat persembunyian Shaw dan membuat penyamaran agar bisa terbang ke Moskow. Setelah pertemuan dengan Hope, Shaw dan Hetty, Dr. Boyke tiba-tiba diculik oleh Braxton dan dibawa ke markasnya. Braxton meminta untuk diciptakan virus kembali yang sama persis dengan Hetty. Sesampainya mereka di Moskow, mereka langsung mendatangi sebuah rumah. Di sana, sudah ditunggu oleh Margareta dan timnya. Ternyata, Hope, Shaw, dan Hetty berencana untuk mendatangi Lab Eaton, yaitu markas dari Braxton, untuk mengambil alat ekstrasi dari virus tersebut. Kemudian, Margareta dan timnya membuat rencana, yaitu dengan cara menyerahkan Hetty kepada Braxton. Setelah mendapatkan Hetty, Braxton langsung bawa pergi Hetty ke markasnya. Hope dan Shaw mengikuti mereka melalui udara. Sesampainya mereka di markas Braxton, mereka berdua dihadapkan pada dua pintu yang berbeda. Beruntungnya, Hope memilih pintu yang benar. Dia hanya melawan satu orang. Sedangkan Shaw dibuat repot oleh pasukan Braxton yang banyak banget anjir. Setelah menghabisi lawan-lawannya, mereka berdua sudah ditunggu oleh pasukan Braxton di balik pintu yang mereka lalui. Nampaknya Braxton sudah mengetahui bahwa mereka berdua akan datang ke markasnya. Di ruangan yang berbeda, Hetty sedang diekstrak oleh Dr. Boyke agar virus tersebut bisa keluar dari tubuh Hetty. Melihat situasi yang lengah, Hetty menghajar para penjaga yang menjaga tempat ekstrak tersebut. Kemudian mereka berdua berhasil kabur. Setelah dikepung, Hope dan Shaw diinterogasi dan duduk di kursi listrik. Saat ingin kabur, Hetty tak sengaja melihat Hope dan Shaw sedang diinterogasi di kursi listrik. Setelah berhasil memancing kerusuhan di kantor Braxton, Hetty berhasil melarikan diri bersama Hope dan Shaw. Kemudian Braxton dan timnya langsung mengejar mereka. Kejar-kejaran pun tak bisa dihindari. Seluruh pasukan Braxton terus mengejar Hope, Shaw, dan Hetty. Akhirnya Braxton dapat mengejar dan menaiki mobil truk yang mereka tumpangi bertiga. Perkelahian pun tak bisa dihindari. Hope dan Shaw berhasil membuat Braxton terjatuh dari mobil tersebut dan mereka meninggalkannya. Setelah sampai di tempat yang aman, Hope memberitahu bahwa mesin untuk mengekstrak virus tersebut rusak. Ternyata hanya ada dua cara melepaskan virus tersebut dari tubuh Hetty. Yang pertama dengan alat tersebut, dan yang kedua Hetty harus dibunuh kemudian dikubur agar virus tersebut tidak menjadi airborne. Setelah perdebatan, kemudian Hope mengajak mereka berdua untuk ke sebuah pulau, yaitu Pulau Samoa. Pulau Samoa tersebut adalah kampung dari Hope. Sesampainya mereka bertiga di Pulau Samoa, Hope disambut salam dari Jonah yang berupa sebuah tinjuan di muka Hope. Yap. Alasan Jonah meninju muka Hope adalah Hope sudah tidak pernah pulang sejak 25 tahun yang lalu. Kemudian, tak lama Hope bertemu dengan sang ibu. Hope menjelaskan bahwa mereka datang ke Pulau Samoa untuk meminta Jonah memperbaiki alat ekstrak virus tersebut yang telah rusak, serta membantu melawan pasukan dari Braxton. Ternyata, Braxton dan pasukannya sudah dalam perjalanan. Hope, Shaw, dan Hetty sudah mempersiapkan semua untuk menyambut kedatangan Braxton. Tetapi, ada sedikit masalah. Ibu Hope memberitahu bahwa yang mereka punya saat ini adalah senjata tradisional. Saat Hope dan Shaw mulai menyusun rencana, Hetty dan Jonah pun, ya Allah, odong-odong lewat dong. Lanjut, akhirnya Jonah berhasil memperbaikinya, dan alat itu berfungsi dengan baik. Ternyata, Braxton di tempat lain sudah sampai di Pulau Samoa untuk menyerang Hope dan Shaw dengan kekuatan penuh.
Mengetahui hal tersebut, Hobbs dibantu saudara-saudaranya sudah siap dengan pertempuran ini. Mereka menggunakan alat-alat tradisional. Keren bener Bang Derok, mantap, pertempuran pun dimulai. Pasukan Braxton dihajar tanpa ampun. Senjata dari pasukan Braxton berhasil diretas oleh Hetty dan tak bisa digunakan lagi. Braxton berhasil menghajar musuh-musuhnya tanpa senjata. Kemudian, Braxton melihat Hetty yang sedang lengah dan membawanya kabur dengan helikopter. Kemudian, Hope dan Shaw langsung mengejar mereka dengan mobil truk. Saat aksi kejar-kejaran terjadi, Hobbs berusaha mengkaitkan rantai ke bagian tubuh helikopter tersebut. Kemudian, Shaw, Hobbs, dan saudara-saudaranya menarik helikopter tersebut hingga mendekati tanah. Sayangnya, mobil Hobbs dan Shaw terlepas dari kaitan mobil saudara-saudaranya Hobbs. Mereka semua terjatuh ke jurang bersama helikopter Braxton akibat perlawanan dari Braxton. Untungnya, Hobbs, Shaw, dan Hetty masih bisa selamat. Hobbs dan Shaw langsung melanjutkan pertarungan dengan Braxton. Dengan bekerja sama, akhirnya mereka berdua bisa mengalahkan Braxton. Hobbs melakukan gerakan Smackdown. Setelah berhasil mengeluarkan virus tersebut dari tubuhnya, Hetty diajak oleh Shaw untuk bertemu ibunya di penjara. Sedangkan Hobbs mengajak anaknya untuk pulang kampung ke Samoa, bertemu dengan neneknya. Dan film pun tamat. Pelajaran yang kita bisa ambil dalam film ini adalah jangan membenci siapapun dengan berlebihan. Karena satu waktu pasti kita akan membutuhkan pertolongan mereka. Dan satu lagi, jangan lupa untuk selalu membahagiakan orang tua kalian. Karena berkat doa mereka, kita bisa sukses. Terima kasih.